Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini, yuk kita belajar biologi manusia bareng mengenai sistem reproduksi manusia. Kira-kira apa aja ya cakupan yang kita akan pelajari hari ini? Yuk kita simak lebih lanjut. Nah, ini dia cakupan yang akan kita pelajari pada kali ini, yaitu meliputi pengertian sistem reproduksi manusia. Yang kedua ada alat reproduksi pria dan wanita beserta fungsi masing-masing organ. Dan yang terakhir yaitu hubungan sistem reproduksi tubuh dengan gizi manusia. Menarik kan? Nah, untuk pengertiannya sendiri, sistem reproduksi manusia yaitu organ yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Nah, pada sistem ini tuh berbeda antara laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki itu menghasilkan sperma dan perempuan menghasilkan ovum. Nah, jika sperma dan ovum ini bertemu atau biasa disebut dengan fertilisasi atau pembuahan, maka dapat terjadi kehamilan yang berkembang menjadi janin. Nah, agar proses reproduksi berhasil, organ-organ reproduksi ini harus berfungsi dengan normal, baik secara struktur maupun hormon. Nah, dengan demikian, manusia dapat berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Nah, setelah kenalan sedikit mengenai sistem reproduksi manusia, sekarang kita langsung masuk nih ke bagian organ reproduksi. Di sini terbagi menjadi dua, pria dan wanita. Untuk sistem reproduksi pria sendiri, memiliki fungsi memproduksi, menjaga, dan mengalirkan sperma atau sel reproduksi, serta air mani atau cairan pelindung sperma, mengeluarkan sperma dan menghasilkan serta melepaskan hormon seks pria. Nah, untuk bagian-bagiannya bisa meliputi penis, skrotum, testis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, epididymis, dan yang terakhir adalah uretra. Penis secara umum berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma dan berfungsi untuk kopulasi juga, yaitu memasukkan sperma ke dalam vagina. Nah, penis itu ternyata terdiri dari jaringan seperti busa, badan atau poros, dan memanjang dari gland atau kepala penis. Nah, apabila terdapat rangsangan seksual, jaringan ini tuh akan terisi penuh oleh darah sehingga penis menegang atau ereksi, maka kulit penis akan melonggar dan elastis yang memungkinkannya berubah ukuran saat ereksi. Selanjutnya ada skrotum, yaitu kantung longgar yang menggantung di belakang penis dan berisi dua testis, yang berfungsi untuk melindungi testis serta menjaga suhunya sekitar 2 derajat Celcius lebih dingin dari suhu tubuh normal agar produksi sperma dapat optimal. Nah, untuk otot skrotum dapat mengencang, yaitu mendekatkan testis ke tubuh untuk menghangatkan, atau mengendur, yaitu menjauhkan untuk mendinginkan, sehingga berperan sebagai sistem pengatur suhu alami. Oke, next kita akan bahas testis, yaitu biasa disebut dengan buah zakar, adalah sepasang organ oval di dalam skrotum, mirip dengan dua zaitun besar yang ditopang oleh tali spermatika yang berfungsi untuk memproduksi sperma melalui tubulus seminiferus dan menghasilkan hormon testosteron untuk perkembangan ciri kelamin pria. Selanjutnya ada epididymis, yaitu berfungsi menyimpan, mematangkan, dan mengangkut sperma dari testis ke vas deferens saat ejakulasi. Karena sperma yang baru keluar dari testis belum matang dan belum mampu membuahi sel telur. Selain epididymis, ternyata saluran reproduksi juga memiliki vas deferens, yaitu saluran panjang berotot yang membentang dari epididymis ke rongga panggul, berfungsi sebagai jalur transportasi sperma matang dari epididymis menuju uretra sebagai persiapan untuk ejakulasi. Lalu yang kedua ada saluran uretra, yaitu yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh dan pada penis. Juga berfungsi untuk menyalurkan air mani atau sperma saat ejakulasi, sehingga pada saluran uretra memiliki dua fungsi sekaligus nih teman-teman, yaitu ekskresi urin dan juga reproduksi. Nah, gimana? Keren banget kan? Sekarang kita lanjut yuk. Sekarang kita akan membahas tentang kelenjar reproduksi, yaitu yang pertama ada vesicula seminalis, yaitu penghasil cairan ejakulasi yang menyumbang 80% volume air mani, berfungsi memberi energi dan melindungi sperma. Yang kedua ada kelenjar prostat, yaitu seukuran kenari di bawah kandung kemih dan di depan rektum yang menghasilkan cairan asam pelindung sperma dalam ejakulasi. Lalu yang terakhir ada kelenjar Cooper yang menghasilkan lendir basah bening untuk menetralkan asam urin, melumasi uretra, dan melindungi sperma dari kerusakan selama ejakulasi.
Setelah kita membahas tentang organ reproduksi pria, sekarang kita masuk ke sesi organ reproduksi wanita, yang dimana sistem reproduksi wanita memiliki fungsi yaitu menghasilkan sel telur, tempat terjadinya fertilisasi dan perkembangan embrio. Nah, untuk anatomi reproduksi wanita juga mencakup bagian luar atau biasa disebut dengan vulva dan bagian dalam. Untuk bagian-bagian detailnya kita meliputi labia mayora, labia minora, selaput darah, vagina, klitoris, dan juga uretra. Oke, yang pertama kita bahas labia mayora nih, yang biasanya berfungsi untuk melindungi organ reproduksi eksternal. Biasanya ditumbuhi dengan rambut saat pubertas dan mengandung kelenjar keringat serta minyak. Kedua, terdapat labia minora atau bibir kecil. Biasanya terletak di dalam labia mayora, mengelilingi lubang vagina dan uretra. Kulitnya halus dan juga sensitif. Next, kita ada selaput darah, yaitu jaringan tipis yang menutupi atau mengelilingi sebagian lubang vagina, terbentuk selama perkembangan dan muncul saat lahir. Selanjutnya ada lubang vagina, yaitu tempat keluarnya darah menstruasi dan bayi, serta jalan masuk untuk tampon, jari, ataupun penis. Selanjutnya yaitu klitoris, merupakan tonjolan sensitif yang setara dengan penis, biasanya tertutup oleh preputium dan sangat responsif terhadap rangsangan. Kemudian yang terakhir terdapat pembukaan uretra, yaitu lubang kecil untuk mengeluarkan urin. Berikut organ reproduksi wanita bagian dalam, yaitu ovarium, vagina, serviks, uterus, dan tuba fallopi. Yuk kita bahas satu persatu mulai dari ovarium, yaitu kelenjar berbentuk oval di kedua sisi rahim, berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon wanita, estrogen dan progesteron. Juga di dalam ovarium itu terdapat folikel-folikel yang dimana menjadi tempat sel telur berkembang. Selanjutnya ada vagina, yaitu saluran berotot penghubung rahim dan luar tubuh. Fungsinya sebagai jalan menstruasi dan persalinan. Nah, vagina ini dapat melebar saat melahirkan lalu kembali normal, serta memiliki lapisan lendir pelindung. Yang ketiga yaitu serviks, adalah pintu rahim bagian bawah yang mengatur aliran menstruasi, sperma, dan jalan lahir bayi, serta mencegah benda asing masuk, juga infeksi. Next ada uterus, yaitu organ berbentuk buah-pir yang terdiri dari serviks dan korpus, berfungsi sebagai tempat perkembangan janin, dinding rahim yang membentuk plasenta untuk menunjang kehamilan, serta korpus dapat mengembang seiring pertumbuhan janin. Lalu yang terakhir ada tuba fallopi, yaitu sepasang saluran sempit di kanan kiri rahim yang berfungsi menyalurkan sel telur dari ovarium ke rahim, sekaligus menjadi tempat terjadinya pembuahan oleh sperma, kemudian mengantarkan embrio ke rahim untuk implantasi. Oke, yang terakhir kita masuk ke bab hubungan sistem dengan gizi manusia, yakni beberapa contoh, salah satunya fungsi hormonal, yakni defisiensi zinc mengganggu produksi estrogen dan testosteron. Yang kedua yaitu kualitas sel telur dan sperma, yakni antioksidan, vitamin C dan E melindungi sel reproduksi dari kerusakan oksidatif. Yang ketiga ada kehamilan sehat, yaitu asam folat mencegah cacat tabung syaraf janin, sementara zat besi mencegah anemia pada ibu hamil. Yang keempat, siklus menstruasi, yakni defisiensi energi atau protein yang dapat menyebabkan amenor atau henti menstruasi. Nah, nutrisi seperti asam folat, zat besi, zinc, vitamin D, dan omega 3 sangat berperan serta pola hidup sehat seperti olahraga teratur, hindari rokok dan alkohol, memperkuat efek positif gizi pada sistem reproduksi. Nah, itu dia teman-teman materi kita untuk kali ini. Gimana? Belajar bareng seru kan? Berhubung materi kita sudah selesai, kami sebagai tim 4 yang beranggotakan Vida Suci Damayanti, Anissa Wahyuni Tias, Hasna Salsabila, dan Holly Clara Windy Wijaya pamit undur diri. Terima kasih bagi yang sudah memperhatikan dan menonton hingga selesai. Kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan yang masih tersampaikan atau terlihat jelas dalam video ini. Terima kasih semuanya. See you next time.